Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya datang mengunjungi saudara-saudara sekalian untuk memberi kekuatan kepada kita bahwa dalam Tuhan Yesus pasti ada pengharapan. Besok pasti lebih baik. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk saat ini. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami berdoa jamah hati, jamah mata, jamah telinga, para pemirsa, saudara-saudara jemaat yang sekarang sedang menyaksikan program ini, supaya kami semua diberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Mazmur pasal 5, perjanjian lama, kitab Mazmur pasal 5 ayatnya yang keempat. Mazmur pasal 5 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Seluruh bagian perikop ini berbicara tentang doa. Saudara sekalian, pada bagian ayat keempat ini, doa dilukiskan sebagai menyampaikan seruan kita kepada Tuhan, menyampaikan isi hati kita kepada Tuhan dengan bersuara. Berseru itu bersuara. Dan yang menarik hati kita ialah rupanya kalau kita berdoa itu sama dengan orang yang sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Ini yang luar biasa. Artinya apa? Sudah tahu dalam kitab Imamat, kurban persembahan itu disebut dengan dua hal. Pasal 1 kitab Imamat menyebutkan bahwa persembahan itu dari hewan, maka itu haruslah hewan yang tidak bercacat celah. Kemudian pasal 2 bicara tentang persembahan atau korban sajian. Bila itu dari gandum, maka dipilihlah gandum yang terbaik.
Kalau itu dianalogikan, disamakan dengan doa kita, disamakan dengan persembahan, maka hendaklah kita berdoa dengan hati yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Lidah yang mengucapkan doa itu hendaklah juga lidah yang kudus di hadapan Tuhan. Bukan lidah yang sehari-hari terbiasa dengan gosip, dengan kata-kata kutuk. Bukan. Itu yang diberikan arti firman Tuhan yang pertama. Mengapa demikian? Dijawab doa kita lebih cepat atau lebih lambat sangat bergantung kepada lidah yang menyampaikannya dan hati yang menyampaikan doa itu kepada Tuhan. Sebenarnya di sini letaknya pengharapan kita kepada Tuhan. Kita sudah merasa bahwa kita sudah menyampaikan doa kita dengan benar kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya bahwa kita semua ketika kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, karena kita memang butuh pertolongan Tuhan lebih cepat lagi. Tetapi kita juga harus sadar, apakah lidah kita sudah dikuduskan dengan darah Yesus dan hati kita sudah bersih yang menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Itulah yang menentukan apakah doa kita terhambat sampai kepada Tuhan atau doa kita lempang sampai kepada Tuhan. Langsung sampai kepada Tuhan. Hati kita diperhatikan oleh Tuhan. Lidah kita diperhatikan oleh Tuhan. Dan yang luar biasa lagi, di sini ada satu kata yang sangat penting. Apa katanya? Ketika kita berdoa, hendaklah kita apa? Menantikan jawaban. Dan aku menunggu-nunggu, kata firman Tuhan. Bagian ayat di atas tadi disebut apa? Kita berseru kepada Tuhan. Sesudah itu apa? Kemudian berhenti? Tidak. Tetapi kita antusias, penuh semangat, penuh sukacita menantikan jawaban daripada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa ketika seorang anak datang minta uang kepada ayahnya dan dia katakan, ayah, saya perlu membayar uang sekolah. Dan dia minta dengan apa? Dengan jujur, dengan tersenyum. Maka Bapa lebih cepat memberikannya kepadanya daripada anak yang menarik-narik tangan bapaknya, kemudian kayak mukanya cemberut, dibuat-buat kayak mau nangis. Saya rasa bapak manapun berpikir 2 kali, ini serius apa enggak? Jangan-jangan ini sandiwara, jangan ini drama. Oke, itu yang membuat kita harus terus bersemangat menantikan jawaban doa. Bukan hanya pada hari ketika kita berdoa, tetapi seminggu kemudian, sebulan kemudian, setahun kemudian, kita tetap bersemangat menyampaikan pokok doa kita kepada Tuhan sampai nanti terjawab. Inilah inti pengharapan kita dalam doa kepada Tuhan. Jadi berdoa dalam pengharapan artinya berdoa dan terus-menerus bersemangat, percaya bahwa Bapa yang di surga akan memberikan apa yang terbaik untuk hidup kita. Saya membantu kita sedikit dengan ayat dalam Perjanjian Baru dari Injil Matius 7 ayat 11. Matius 7 ayat 11 bunyi firman Tuhan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Ayat di atas mengatakan bahwa Ia tidak memberikan sesuatu yang mirip, Ia tidak memberikan sesuatu yang berbahaya kepada kita
tetapi Dia memberikan sesuatu yang asli, yang baik untuk kita. Sama dengan itu ketika kita sedang menantikan Tuhan menurut ayat firman Tuhan tadi. Jadi kata firman Tuhan, dan aku menunggu-nunggu. Sesudah menyampaikan permohonan doa kita kepada Tuhan, maka kita tunggu. Ya, menunggu dengan hati bagaimana? Hati yang antusias, hati yang percaya, hati yang penuh semangat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekarang kita semua sedang menunggu. Menunggu apa? Kapan ada obatnya? Ya, saya sudah mendengar sih dari bulan yang lalu katanya sudah ada obatnya. Tetapi sampai sekarang kita belum melihat kenyataan bahwa obat itu memang obat yang manjur dan pas. Mari kita cari obat kepada Tuhan. Amsal pasal 17 ayat 22 mengatakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu, ketika sudah berdoa sekarang, berdoa dalam penuh pengharapan dan nantikan, kalau boleh Tuhan, besok semua masalah ini selesai. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu. Beri anugerah kepada kami untuk mengerti kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan sekarang kami mau menantikan Tuhan. Sesudah kami berseru, sudah kami berdoa berbulan-bulan ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan mendengar dan kami menantikan jawaban daripada Tuhan dengan penuh antusias, penuh semangat, penuh pengharapan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.